Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. UEFA mengkonfirmasi secara resmi bahwa AC Milan telah keluar dari perjanjian penyelesaian mereka. UEFA menerbitkan pengumuman singkat terkait perjanjian penyelesaian yang berlaku dan mengkonfirmasi bahwa AC Milan, Monaco, Besiktas, PSG, Royal Antwerp, dan Trabzonspor semuanya telah memenuhi target akhir mereka masing-masing untuk musim 2025-26. Berikut pengumuman dari Badan Sepak Bola Eropa itu disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan, AS Monaco, Besiktas, Inter, Paris Saint-Germain, Royal Antwerp, dan Trabzonspor telah memenuhi target akhir penyelesaian dengan mematuhi aturan pendapatan sepak bola di musim 2025-26 dan oleh karena itu mereka keluar dari pengawasan penyelidikan. Tulisnya, dengan ini Milan telah mematuhi aturan penghasilan sepak bola tanpa batasan lebih lanjut dan lebih tepatnya tanpa pengawasan ekstrim yang memantau setiap langkah mereka. Mengingat mereka telah menandatangani perjanjian pada tahun 2022 lalu, jelas senang melihat pada akhirnya Rossoneri berhasil bebas. Rafael Leao gagal menunjukkan penampilan mengesankan di pertandingan Piala Dunia pertama bersama Portugal menurut sebuah laporan. Roberto Martinez memutuskan untuk memasukkan bintang AC Milan yaitu Leao pada menit ke-72 menggantikan Pedro Neto untuk menghadapi Kongo. Ini merupakan kesempatan emas bagi sang penyerang untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis dan berusaha membantu timnya meraih kemenangan perdana. Ben Dixon menyatakan bahwa Leao tidak memanfaatkan kesempatan di Piala Dunia saat menghadapi Kongo kemarin. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Sempre Milan. Bersama Portugal membutuhkan sedikit motivasi. Leo bisa benar-benar terlahir kembali dengan memberikan performa mengesankan pada lini serang kurang bersemangat yang dipimpin oleh Ronaldo. Alih-alih bersinar seperti yang pernah dia lakukan, ini justru merupakan penampilan buruk lain yang ditampilkan pemain sayap itu. Ada tanda-tanda dia akan menunjukkan dirinya yang lama dengan membuat bek musuh mendapatkan masalah, namun dia gagal menunjukkan sesuatu yang penting. Kritik tidak bisa terlalu diberikan karena waktu bermainnya terbatas, tetapi dia terlihat sangat jauh dari seperti performanya saat dipuja-puja oleh publik San Siro. Ungkapnya. Marcus Kroos tolak AC Milan meskipun mereka tawarkan kontrak mewah kepadanya menurut sebuah laporan. Milan Eye mengutip Bild dari Jerman yang melaporkan bahwa Gary Cardinale dan Milan telah membuat beberapa janji yang cukup besar dalam pembicaraan mereka dengan Marcus. Selain gaji sebesar 10 juta euro per tahun, mereka juga menjelaskan tentang anggaran transfer sebesar 700 juta euro yang siap dialokasikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini jelas merupakan tawaran besar dan menggoda bagi Marcus, terutama di casa Milan. Dia akan diberikan carte balance untuk membangun Diavolo yang baru. Tetapi pada akhirnya dia tidak mampu meninggalkan Eintracht Frankfurt, terlebih dia memiliki peran besar di klub serta terus berkembang di sana. Di sisi lain, pria Jerman itu tampaknya frustrasi karena surat kabar Italia yang dalam beberapa hari terakhir menyatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri. Marcus tampaknya tidak cukup senang dengan hal itu karena sebenarnya kesepakatan yang disebutkan belum terjadi. Agen Nicolo Zaniolo terlihat berada di casa Milan dan dia merupakan target AC Milan menurut sebuah laporan. Zaniolo dan agennya baru-baru ini menjelaskan dalam wawancara bahwa mereka tidak terlalu senang dengan gaji yang diterimanya saat ini di Udinese. Dengan demikian, mereka mengharapkan dapat menemukan pelabuhan baru untuk Zaniolo agar dia mendapatkan tempat dan gaji yang tepat. Milanes mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa agen Zaniolo terlihat berada di casa Milan kemarin dan sang pemain juga tampaknya tertarik memilih Milan. Faktanya, kedatangan Zaniolo akan membantu Diavolo untuk menambahkan pemain Italia ke dalam skuad. Selain itu, dia juga memiliki kualitas meskipun baru-baru ini alami cedera. Namun untuk saat ini, sebagian besar pertimbangan transfer Rossoneri telah ditunda karena kekosongan yang terjadi di dalam tubuh manajemen klub. Ruben Amorim telah tiba, tetapi keputusan dan pertimbangan dari seorang direktur jelas akan sangat penting untuk masalah transfer, meskipun Zaniolo tetap merupakan target transfer yang menarik. Zlatan Ibrahimovic tertarik untuk mempromosikan posisi rekannya yaitu Jovan Kirovski ke tim utama menurut sebuah laporan. Francesco Nasato mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa beberapa informasi terbaru tentang situasi internal klub telah muncul. Beberapa berita telah muncul dan salah satunya adalah Ibrahimovic yang tergoda untuk mempromosikan Kirovski dari tim Futuro. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Masih harus dilihat sekarang apakah kandidat lama seperti Ozek atau Planes akan kembali masuk ke dalam perburuan karena muncul nama baru seperti Jose Boto dari Flamengo atau bahkan Ibrahimovic tergoda untuk mempromosikan temannya yaitu Kirovski yang akan berhasil. Tulisnya, Kirovski sendiri mendaftar kursus untuk menjadi direktur olahraga pada awal tahun ini, tetapi dia belum selesai mengikuti kursus tersebut, jadi hampir dipastikan dia tidak akan mengambil peran tersebut. Namun dia masih bisa menjadi direktur teknis meskipun tampaknya tetap hampir tidak mungkin dia mengisi peran itu.
AC Milan resmi mengaktifkan klausul pembelian kembali Francesco Camarda dari Lecce menurut sebuah laporan. Sebelumnya, Matteo Moretto melaporkan bahwa Milan harus mengeluarkan biaya sebesar 500.000 euro untuk mendapatkan Camarda kembali. Mereka dapat menebusnya dengan klausul pembelian kembali sebesar 3,5 juta euro. Klausul ini sendiri akan aktif antara tanggal 18 hingga 20 Juni. Pada tanggal itu, Diavolo dapat mengaktifkan klausul dengan nominal tersebut. Sekarang Lecce mengkonfirmasi bahwa Rossoneri telah mengaktifkan klausul pembelian kembali dengan membawa pulang Camarda ke San Siro. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. US Lecce mengumumkan bahwa setelah menggunakan hak opsi untuk mengakuisisi permanen pemain Francesco Camarda, AC Milan telah menggunakan hak opsi pembelian kembali pada pemain. Tulisnya. Marcus Kroos tidak tertarik untuk bergabung dengan AC Milan karena peran Zlatan Ibrahimovic menurut sebuah laporan. Diavolo sebelumnya telah mengirimkan tawaran support besar dan sangat penting kepada Marcus, tetapi pada akhirnya dia menolak tawaran tersebut. Jelas ini menjadi pukulan besar bagi Milan karena kehilangan kandidat utama mereka, sehingga sekarang mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencari kandidat lain. Milanis melaporkan bahwa meskipun benar Eintracht Frankfurt telah memblokir kesepakatan tersebut, tetapi di sisi lain Marcus tidak berbuat banyak untuk mendorong transfer itu. Laporan tersebut menuliskan bahwa Marcus bahkan tidak mengangkat jari untuk Milan, jadi tidak akan ada tekanan kepada tim Jerman itu untuk membiarkannya pergi. Namun sekarang pertanyaannya adalah mengapa Marcus tidak mendorong transfer itu? Menurut laporan tersebut, Marcus tidak sepenuhnya nyaman dengan peran Zlatan Ibrahimovic dan campur tangan yang dilakukannya dalam proyek secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi pada Ralf Rangnick, sosok yang ingin segalanya menjadi lebih jelas. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gue taruh di keranjang bawah ini. Chaka Traore telah berpisah dengan AC Milan untuk bergabung dengan Partizan Belgrade. 5 tahun lalu, Milan merekrut Traore dari Parma yang baru terdegradasi dan sang pemain disebut akan menjadi salah satu pemain penting mengingat dia sudah debut di usia 16 tahun. Pada 2023 lalu, akhirnya Traore melakukan debut saat Diavolo menghadapi Borussia Dortmund dan gol pertamanya datang pada awal 2024 saat menghadapi Cagliari. Sekarang Milan mengkonfirmasi kepergian sang penyerang ke tim Serbia secara permanen. Berikut pengumuman Rossoneri disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan dapat mengkonfirmasi bahwa Chaka Traore telah bergabung dengan FK Partizan Belgrade secara permanen. Klub ingin berterima kasih kepada Chaka atas profesionalismenya dan berharap yang terbaik untuk masa depan pribadi dan profesionalnya. Tulisnya. Hingga saat ini belum ada angka transfer yang telah disebutkan, tetapi nominal transfernya dinilai menguntungkan bagi Milan karena sebelumnya mereka mendapatkan Andrej Kostic dari Partizan Belgrade. Paolo Scaroni menegaskan bahwa AC Milan dan Inter akan mengungkapkan desain stadion baru mereka. Sudah lama ditebus dan proyek berjalan, tetapi Milan dan Inter sekarang akhirnya dapat bersiap untuk memamerkan desain stadion baru mereka. Ketika akta akuisisi Stadion San Siro resmi ditandatangani pada November lalu, banyak yang percaya bahwa desainnya akan diresmikan pada musim semi atau awal musim panas. Scaroni diwawancarai oleh TGR Lombardia dan petinggi Diavolo itu mengkonfirmasi bahwa kedua klub memiliki rencana untuk melakukan presentasi resmi. Dia bahkan menegaskan bahwa hal ini akan dilakukan pada musim gugur. Berikut komentar sang presiden disampaikan melalui Francesco Nasato. Kami berencana untuk mengadakan presentasi proyek stadion pada musim gugur, di mana kami akan mempresentasikannya bersama dengan arsitek untuk memulai fasad. Tulisnya. Jelas sebagian besar penggemar ingin melihat bagaimana ide untuk stadion baru Rossoneri, mengingat ini akan menjadi stadion yang sangat ikonik. Meskipun akan sulit untuk ditiru, tetapi jika tetap memiliki beberapa bagian dari San Siro, tentu akan membuat stadion tersebut menjadi semakin ikonik.